Sampai di penginapan, mereka pun kembali ke tempat masing-masing. Sepanjang perjalanan kembali ke penginapan tadi, Ansheng banyak menceritakan tentang kekejian yang dilakukan kepala desa Haoling, dan ia juga menceritakan kelicikan Ciming yang menjual para tamu gadis penginapan kepada kelapa desa Haoling. Ansheng meminta Meilin untuk berhati-hati karena Ansheng yakin jika Ciming akan menjualnya kepada kepala desa Haoling. Sedangkan di kediaman kepala desa Haoling, mereka berdua sedang berpesta minuman dan tak lupa ditemani para gadis. "Oh ya Tuan, di mana adik dari Ansheng? Aku tak melihatnya sedari tadi dan aku dengar kau akan memberikannya kepada anak buahmu sebelum membunuhnya. Benarkah itu?" ucap Ciming dengan suara khas orang mabuk. Aku sudah bosan dengannya dan dia itu sangat berisik, selalu saja menangis. Aku akan membiarkan anak buahku menikmatinya terlebih dahulu sebelum membunuhnya agar pria bodoh itu menderita, ucap kepala desa Haoling sembari tertawa. "Bolehkan hamba merasakannya dulu Tuan? Sedari dulu aku sangat tertarik dengannya, yang memang gadis tercantik di desa ini, tapi dia begitu dijaga oleh ayah dan kakaknya yang menyebalkan itu," ucap Ciming. "Pergilah. Pengawal akan mengantarmu ke kapadanya dan nikmatilah dia sepuasmu," jawab kepala desa Haoling. Ciming sangat antusias dan segera beranjak pergi menuju ke kamar adik Ansheng. Sesampainya di sana ia langsung membuka pintu dengan begitu kasar dan membuat seseorang yang ada di dalam sana terkejut. "Apa kabarmu Aili? Kenapa wajahmu murung?" goda Ciming. Melihat Ciming masuk ke dalam kamarnya membuat Aili yang ternyata adik perempuan Ansheng ketakutan dan memundurkan tubuhnya. Apa yang kau lakukan di kamarku?" ucap Aili gemetar. "Apalagi yang akan aku lakukan jika tidak main asterisk TTBH-mu, jawab Ciming berjalan mendekati Aili. "Tidak, jangan mendekat." Aili terus memundurkan tubuhnya hingga terbentur di dinding. Melihat Aili sudah terjebak, Ciming langsung menghim asterisknya agar Aili tak bisa menghindar lagi. Sedangkan Aili sudah sangat ketakutan. Ia sudah tak mampu bergerak karena dihim asterisk oleh tubuh besar Ciming. "Kumohon jangan sentuh aku," mohon Aili yang sudah menangis terseduh-seduh. "Sayangnya Tuan Haoling mengizinkanku menyentuhmu karena ia sudah bosan denganmu," ucap Ciming dengan tertawa. Tanpa memperdulikan permohonan dan tangisan Aili, Ciming tetap melakukan keinginannya. Keesokan harinya, terdengar suara keributan di lantai bawah penginapan. Meilin yang sedang menikmati sarapan paginya yang ia ambil dari ruang dimensi terpaksa menghentikan sarapannya karena mendengar suara teriakan dari seseorang yang ia kenal. Meilin pun melangkahkan kakinya menuju sumber keributan dan dilihatlah Ansheng yang sedang ditahan oleh beberapa orang. "Ada apa ini?" tanya Meilin yang membuat semua orang mengarah kepadanya. "Oh Nona, maaf jika keributan ini mengganggu istirahat Nona, tapi tenanglah Nona, kami akan segera menyelesaikan keributan yang dibuat oleh anak tak berguna ini," ucap Ciming. "Ada apa ini Ansheng?" tanya Meilin kepada Ansheng yang masih terlihat marah dan sedari tadi ia menatap Ciming dengan tatapan membunuh. Mendapat pertanyaan dari Meilin membuat Ansheng mengalihkan tatapannya kepada Meilin dan menceritakan apa yang telah Ciming lakukan kepada adik perempuannya. Dia telah berani menyentuh adikku," geram Ansheng. Meilin menatap Ciming dengan tajam. Sedangkan Ciming yang ditatap Meilin tiba-tiba gemetar dan tak mampu menatapnya, seakan ada tekanan yang menekan tubuhnya. "Benarkah yang Ansheng katakan?" tanya Meilin kepada Ciming. Ciming memberanikan diri menatap Meilin dan dengan sombongnya ia menceritakan perbuatannya. "Kalau benar memang kenapa Nona?
Lagi pula kepala desa telah mengizinkanku, bahkan hari ini adikmu akan diberikan kepada anak buah kepala desa untuk dinikmati bersama-sama secara gratis, dan sebelum itu aku orang kedua yang menikmati adikmu setelah kepala desa. Hahaha, jawab Ciming sembari tertawa. Mendengar keadaan adiknya membuat Ansheng terbakar amarah dan ia meronta ingin membunuh Ciming. Kau keparat, akan kubunuh kau, teriak Ansheng yang sudah meronta berusaha lepas dari cengkraman anak buah Ciming. Namun sayang Ansheng tak bisa lepas dari mereka karena mereka juga telah bersekutu dengan iblis sehingga mereka diberikan energi iblis. Lepaskan dia, ucap Meilin tenang. Hohoho, apa kau gila nona cantik? Jika aku melepaskannya dia akan membunuhku, jawab Ciming. Kau tak perlu ikut campur urusanku nona. Lebih baik nanti malam kau ikut denganku, akan kukenalkan kau dengan kepala desa yang paling kuat di desa ini, ucap Ciming. Meilin yang mendengar ucapan Ciming tersenyum miring. Heh, apa kau berniat menjualku pria gemuk, ucap Meilin. Hahaha, apa anak sialan ini sudah memberitahumu nona cantik? Jika begitu aku tak perlu berpura-pura lagi. Ya, kau akan kujual kepada kepala desa dan aku akan mendapatkan bayaran sangat banyak seperti janji kepala desa, jawab Ciming. Bermimpilah sebelum kau musnah dari muka bumi ini, ucap Meilin dingin. Wow, tak kusangka kau cukup berani nona, tapi sayangnya kau tak akan mampu berbuat apapun selain menuruti kemauanku, jawab Ciming sembari mencoba menyentuh Meilin. Sayangnya sebelum tangan Ciming menyentuh Meilin, ia sudah terlempar dan tersungkur di lantai karena Meilin memutar tangan Ciming dan melemparnya. Wanita sialan, ternyata kau cukup kuat ya, tapi kau tak akan bisa mengalahkan kami. Kalian serang wanita itu, ucap Ciming menyuruh anak buahnya menyerang Meilin. Semua anak buah Ciming menyerang Meilin bersamaan. Meilin dengan santai mengeluarkan pedang miliknya dan bertarung dengan anak buah Ciming. Gerakan indah namun mematikan dari Meilin membuat semua orang yang melihatnya terkesima, namun sedetik kemudian bergidik ngeri melihat mayat bergelimpangan dengan tubuh yang tak utuh. Begitupun dengan Ciming yang hanya mampu menelan salivannya menatap anak buahnya yang telah terkapar tak bernyawa di tangan wanita cantik namun mengerikan. Kini Mei berjalan ke arah Ciming dan Ciming berusaha melawannya menggunakan energi iblisnya, namun tak satu pun serangannya yang mengenai Meilin. Kakak wanita iblis, ucap Ciming sembari berjalan mundur dan terus menyerang Meilin dengan energinya. Bukankah kau yang bersekutu dengan iblis? Balas Meilin sembari terus menghalau serangan dari Ciming menggunakan pedangnya dengan santai. Siapa kau sebenarnya? Bagaimana kau mengetahui identitas kami? Tanya Ciming yang sudah ketakutan karena Meilin ternyata sangat kuat. Aku adalah kematianmu, ucap Meilin langsung mengayunkan pedangnya ke arah kepala Ciming dan kini kepala itu sudah terlepas dari tubuhnya. Meskipun orang-orang yang melihat kekejian Meilin bergidik ngeri, namun mereka senang karena akhirnya ada orang yang mampu menandingi kekuatan anak buah kepala desa Haoling. Mereka bersorak dan bersujud kepada Meilin agar bersedia membantu mengembalikan desa mereka kembali. Namun beberapa anak buah kepala desa yang melihat kejadian itu langsung meninggalkan tempat itu dan pergi menemui kepala desa. Nona, bersediakah Anda membantu mengembalikan kedamaian desa kami? Ucap seorang warga. Iya Nona, bantulah kami. Kami sudah tak mampu menahan kekejian kepala desa dan para anak buahnya, tambah warga lainnya. Kami mohon Nona. Kami ingin desa kami kembali sejahtera dan damai kembali sebelum Sang Dewi Penguasa terlahir kembali. Karena kami akan sangat malu jika Sang Dewi mengetahui bahwa kami tak mampu menjaga desa yang ia berkati, ucap seorang kakek tua dengan mata memerah menahan sedih.
Bantulah kami Nona. Tolong bantu kami, ucap semua orang bersamaan sembari bersujud. Melihat ketulusan penduduk desa yang sampai saat ini masih menghormati Dewi Penguasa yang tak lain adalah dirinya sendiri, membuat Meilin merasa senang dan bersedia membantu mereka. Tenanglah kalian. Aku akan mengembalikan desa kalian, ucap Meilin lembut. Terima kasih Nona, ucap mereka serentak. Mendengar jawaban Meilin membuat penduduk desa bahagia dan mereka kembali bersujud menghormati Meilin. Episode sebelumnya 37. Episode berikutnya 39.